Ya, oke. Jadi untuk kayak laporan dari retur itu dari mana aja asalnya itu ada, tapi ini keterbatasan ya. Jadi kita bisa lihat dari dua nih, rincian retur penjualan. Nanti ketahuan retur dari mana faktur penjualan atas dari nomor yang berapa ya, invoice yang berapa. Kemudian di laporan rincian faktur penjualan jangan ketahuan dari DO yang mana, lalu nanti retur fakturnya sudah yang berapa seperti itu. Nah, lalu di sini tuh ada lagi di dalam transaksinya itu juga ada riwayatnya tuh, bahkan sampai pembayaran pun juga ada. Bayarannya yang berapa aja, jadi bisa lihat dari sini. Ini adalah tampilan histori kayak retur ya, dari mana DO-nya dan dari mana invoice-nya seperti itu. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Boleh. Udah laporan ya? Ke- Mas, riwayat yang tadi bisa dilihat di laporan mana ya? Riwayat. Nah, yang ini ya Bu ya, yang tadi ada di sini ya. Nah, ini Enggak, di yang sini sebelumnya. Yang itu. sebelum Yang ini. ya, yang ini. Nah, yang ini sebenarnya itu adanya itu di dua laporan, Bu. Jadi di yang tadi kebuka ini ada rincian retur penjualan, cuman nanti dimodifikasi aja, tambahin tipe pengembalian sama transaksi retur. Tambahin variabel ini, dia dari SI yang mana? Nah, dan transaksi retur ya. Bentar. Kemudian nanti di laporan rincian faktur penjualan itu nanti bisa masukin nomor DO-nya seperti itu. Variabel nomor pengiriman pesanan dan juga retur faktur penjualan. Nah, lalu nanti di story, sebenarnya di story ini tuh ada di sini semua, cuman ini nggak ada nilainya, ini hanya story berdasarkan kode-kode tertentu. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi memang ada keterbatasan dari akurat untuk pengambilan variabel. Ini di tas retur sini dia tidak ada DO-nya. Kenapa? Karena memang retur penjualan itu kan tadi dia akurat bisa banyak ya. Bisa dari faktur, bisa tanpa faktur, bisa dari uang muka, bisa dari pengiriman atau DO. Makanya akurat itu tidak mengambil variabel yang kalau kita ambil dari faktur dia nggak munculin DO-nya gitu karena kita hanya mengambil variabel pengambilan. Kita ngambil retur itu dari mana? Dari faktur, DO, ataupun dari nama faktur. Seperti itu tuh. Nah, makanya kalau pengen lihat DO-nya yang mana, berarti buka lagi laporan rincian DO. Sorry, rincian faktur penjualan. Kita copy ininya, SI-nya, kita masukin lah. Nah, ini ketahuan ada nomor DO-nya. Seperti itu. Tapi kalau mau lengkap, bisa buka dari laporan. Sorry, dari riwayat transaksi di akuratnya. Bukannya nanti nanti buka akuratnya kayak gini. Misalkan nih tadi 02, kita klik aja nih yang paling bawah, yang sini. Nanti dia rinciannya. Nah, kalau pengen lihat tinggal diklik aja seperti itu. Dulu cari juga ya. Coba cari deh. Oke, baik. Mungkin seperti itu sih penjelasan untuk kayak riwayat-riwayat retur ya dari DO yang mana. Gitu. Oke, yang waktu penjualan, Ditjen waktu penjualan. History akses penjualan. Lagi nanti penjualan, penjualan. Coba kita SO pesanan rincian pesanan. Nah, coba di SO ini ada
Oh, ada retur juga. Oke, baik. Tadi yang di sini ada yang tanya. Iya, Rincian faktur. rincian faktur ya. Iya, justifikasi ada pilihan keterangan. Keterangan invoice-nya. Apa keterangan secara invoice atau keterangan by akun by produk? Keterangan apa dulu? Ada kolom keterangan tadi. Ya, Nah, itu kan kita bisa isi apa aja gitu ya, Beb. ya. Ada pilihannya dari buat ditampilin ya, buat ditampilin. Bentar ya, keterangan. By pun keterangan ntar. Saya coba cek. Ada dia. Nah, ini Vincent ya 002. Coba kita edit ya Vincent ini. Tidak bisa. Nomor backupnya bisa ditampilin dong ya? Bisa, tapi nanti ada pengeditan. Kalau mau ya nomor retur ya. Iya, iya. Nanti dari kalau berarti tadi kalau ini kalau kita tambah itu bisa ditaruh di kolom serang sendiri. Bisa boleh. Ya, Edit kalau sudah terkalikan jadi ketahuan gitu atas nomor. sebenarnya bisa juga sih tanpa keterangan, tapi kalau keterangan ini nanti dia muncul di depan ya. Sini. Nih, kalau kita keterangan nanti muncul di depan. Tapi sebenarnya masih ada tambahan kolom. Kalau mau ini kan keterangan bisa muncul di depan. Kalau mau muncul kayak gini ya. Tapi kalau mau kita coba sebenarnya ada lagi. Ini bisa ditambah kayak atribut tambahan gitu. Orang Jadi muncul di depan. Atau ini nomor retur kalau mau, tapi manual. Nomor retur kita bikin, nanti kita ngisi nih, ngisi sendiri. Kalau ada masuk retur. di rincian itu ya mas, masuk di depan itu kelihatan ya. Iya, Nggak perlu lihat di laporan rincian faktur ya. iya kalau mau. Kalau mau Biasanya detail, biasanya panjang-panjang sih klien saya tulisnya. Bisa satu kalimat tuh. Kalau mau di sini panjang, ini bisa panjang nggak batasannya tuh? Iya, ya. iya. Biasanya klien saya pernah tuh sampai SO-nya ditulis nomor SO berapa, ditulis lagi buat backup. Iya, panjang banget jadi ya. Iya. Nah, Iya, kalau director nomor terus itu. Ada yang kayak gitu juga klien saya, tapi nanti kalau misalkan ini nanti cetak invoice-nya nggak dari akurat kan? invoice, cetak invoice Iya, di rimbain aja. Rimba. Ya, tapi di rimba ini invoice kan nggak ada tulis keterangan invoice-nya ya? Ya tinggal kalau mau kasih keterangan tinggal ditulis kalau mau harus ditulis. Ah, di rimbanya ada ya? Kemarin saya nggak, Tahu apa mas? kayaknya nggak ada ya. Kamu buka Rimba nggak? Kalau misalkan itu ditulis, nanti kan di print muncul tuh terangannya panjang banget. Di oh, proyeksinya. Ada sedikit keterangan juga. Kalau mau ini saya udah bikin sih nomor retur nih. Ada nomor retur paling bawah. Ini kalau nanti tinggal tulis aja. Ditambahin. Kalau mau keterangan boleh, cuma nanti buka lagi akuratnya. Kalau memang ternyata rimba nggak ada opsi buat nulis keterangan ya. Di sini bisa, saya tambahin kayak gini juga bisa nomor retur doang. Kan? Deskripsi ini diskon dan keterangan. Iya bener. Nih, langsung. Ya, deskripsi ya, kalau ada dimasukin. Tapi itu deskripsi.
Itu juga terang dari SMP kalau misalnya tapi yang tadi kan nomor rekeningnya nggak betul kan jadi misalkan itu dia maksudnya itu dari segi bahasa dia di sekarang jadi apa mbak yang lama ada dia bikin kok di satu lah nanti pengajaran terang nggak tahu lah masalah semua sumpah siapa kalau dia udah muncul nggak terang. Kalau ini memang muncul berarti ini bisa dipakai mungkin muncul di SI dan SO, DO terus SI, SI nya muncul nggak di keterangan ke bawah nggak? Ya gitu juga bisa sih. Cuman kalau dicetak nanti muncul nih di Iya, customer kan gak enak ya. Baru internal nongol keterangan kalau di fungsi keterangan gitu. di videonya ya. Tapi nanti infonya nggak tertulis karena dia narik kan. Takutnya dibaca sama customer. Customernya kan terima itu kan. Oh jadi itu keterangannya itu semuanya. Berarti yang mau mending ditulis di sini mas. Ya, beratnya Ya kalau mau sih bolak-balik. Bolak-balik jadi ngerjainnya. Atau kalau mau yang tulis, kalau mau returnya dong ditulis. dong nggak usah buka masalah masalahnya nggak usah ditulis keterangan kepentingannya kan dia mau dirinya Iya, dan lebih gampang bukan dengan bener. Kalau tulis kayak gitu nanti di soalnya kan boleh lihat lihat ada perangan apa yang kenal kita itu kan kebiasaan mereka karena kita kasih print out testingnya itu dari yang begini enggak ini maksudnya kalau nggak bikin langsung ya pasti nggak edit satu-satu iya ya ya agak susah ya gitu. sampai DO. Sampai DO. Iya. Oke. Jadi keterangan itu niatnya mau tulis dari SO sampai itu. Really ya. Cara kayak gini boleh karena memang ada beberapa klien saya kayak gini panjang banget. Bahkan sampai item-itemnya ditulis lagi. Oh iya. Kalau mau tulis returnya doang, bisa sih. Saya udah sediain kolom edit ya. Ya, Oke deh. saya juga Siap. Oke. ya. Berarti untuk retur sudah di training ya, udah cukup jelas ya. Paling nanti tinggal SOP-nya bagaimana. Ya. Jadi aku menyediakan ya, Kan kita nyantumin artikelnya nih apa? Itu iya, kan ada kolom diskon. Itu diskonnya mana? iya diisi. Karena kan nggak ada acuan nggak ada acuan dari invoice mana. Itu PR di situ. Sendiri tapi belum juga salah. Makanya dari situ belum diputusin juga Bu Erika status toh belum diputusin sama Bu Erika mau tanpa invoice atau harus pakai invoice. Kalau audio sih mau pakai invoice. Ini mau bagian dari proses statusnya. Kita sampai di situ. Belum sih belum diputusin. Menunya memang ada karena itu takutnya kemungkinan kayak gitu. Karena nanti diomongin dulu ya itu. Kalau bukan ya jangan sampai. Depo nggak ada nanya. Depo nggak, ya. Dari mas tanya mas ada yang nanya lagi ya? Dari Depo mau lanjut kalau enggak? Untuk yang di depo, apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke retur pembelian? Dia di pick up-nya nggak mau.
Jadi di invoice dia kan namanya itu di sana dia kirim baru. Kirim Mbak, kalau kayak ekspektasi sih. Oh bisa tuh. Coba tadi. Boleh. Terus. Eh, untuk yang depo bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk yang retur dan sebelum-sebelumnya sebelum kita lanjut ke retur pembelian? Kalau Oke, baik. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Ini kita lanjut aja lagi. Atau mau coba tambah faktur? Retur tambah faktur gimana? Mau coba dilihat nih. Nih, kalau kita cari barangnya sendiri sih, tambah faktur. Misalkan ini, ya udah. udah dikasih kayak ini cepat malah masuk yang penting masuk stok itu. Tapi nggak penting ya. Wah, sekolah iya kita gitu ya. Tuh diskonnya berapa kan nggak tebak. Nah kalau dengan satu artikel diskonnya beda gimana? Ada nggak satu toko begitu, Eos? Satu beda toko, beda diskon. Dan itu kan beda nomor juga Mbak. Satu toko, satu artikel bisa beda nggak? Diskonnya nggak satu toko ya, satu diskon misalnya diskonnya 50 ya satu toko artikel apa ya? Semuanya gitu semuanya. Beda mungkin beda toko beda diskon. Ya itu pasti ya. Tapi kalau yang kayak program-program itu baru kayak misalnya pas yang waktu itu tuh hasil misalnya buat sandal men berapa persen, terus buat sandal ladies berapa persen tuh gitu. Misalnya periodis nanti kemarin udah ada nomor ya nomornya ada kayak sandal ladies misalnya beda kayak kita nomornya paling dibikin dua gitu kan. Iya kan sistemnya beda. Mana ya paling nomor handphonenya jadi yang dibuka sendiri sendiri kalau di sini jadi sekarang diskonnya beda jadi susah itu. Tapi bisa kan kalau artikelnya beda diskonnya beda dijadiin satu gitu. Sering kan artikelnya beda. Artikelnya sama cuma diskonnya beda. Bisa nggak jadi satu aturan makanya itu pertanyaan itu satu artikel beda diskon ada nggak? Nggak ada berarti. Nggak maksudnya jadi satu bisa ada di sini kalau tanpa invoice pasti bisa mungkin Iya, masukin ya iya tinggal masukin. yang masukin diskonnya itu dimasukin satu Sama invoice. jadi sama coba aja mas Apa? coba Tambah faktur. ada waktunya Iya, oke kita faktur ya. Ini Banyuwangi ya kita nggak. artikel sama beda diskon Eh, ini nih. Kita yang diskonnya misalkan 1%. yang sama oh gitu oh yang promo Bisa aja sih, total diskonnya beda kan? Bisa. Cuma ngetik satu-satu. tapi kan udah ada acuan invoice yang kan kok bisa tahu ini satunya diskon ya satunya diskon sekian gitu loh. Ada nominal ada itu udah kan itu kemarin pasti kalau yang kalau bidang apa diskonnya beda kan akuntingnya ntar apa nyari yang diskonnya sama kayak gitu kan harusnya nggak jadi satu diskon aja ya kan nggak perlu kita spending besok mending mencah jangan satu jadi biar saya itu boleh beli diskon 50 yang 50 yang 300 yang bisa lebih bisa bukan apa saya punya akhirnya sama ya jangan jual-jualkan yang kerjaan aja juga sih karena kan nilainya sama kan kalau artikel beda harus spending kalau artikel sama artinya itu jadi namanya sama nah ini artikel sama beda mungkin suratnya beda bukan kita merubah kalau bikin begini tuh diskon semua paling yang gede aja karena dia yang balikin bener nggak karena mungkin sih satunya gede satunya kecil
Ya kalau gedenya nggak mencukupi, karena ini tanpa invoice loh. Kalau ada pakai invoice, kita mau mengacu ke situ. Ada invoice-nya. Pada invoice-nya dan ketahuan 2 sama 1, 1% 2%. Tapi kalau tanpa invoice, ya kita akan lebih ambil diskon yang paling besar. Karena kan kita rugi kalau kita ambil diskon yang kecil. Tapi emang Secara perhitungannya balik lagi tuh. kan ini gunanya lagi. Ya, terus Ya nggak saya sih masalah nggak sadar nggak bisa saling nggak bisa langsung nggak bisa langsung segini. ya bisa saling kayaknya permintaan dari sales juga deh ya. Ya kadang banyak Iya. permintaannya. Nah, makanya ini sih yang terus udah kayak itu kan Cukup ya, tapi oke. Kita lanjut lagi di retur untuk pembelian. Sebenarnya sama juga sih retur pembelian. Cuman retur pembelian ini kasusnya juga sama dari invoice juga ya. Apa dari good receive? beli dari Surya retur ke Surya berarti Udah terima datanya. Udah Isi Iya, isi pembelian. Iya. Belum dari invoice ya. Berarti dari Surya nih. Ini ada Surya RI 004 ya. Kita coba ya. Surya. vendornya Surya Surya yang mana nih? Surya Surya S yang S. Es terus. iya Jadi itu kayak untung nih minta apa gitu kayak rak-rak atau apa dus-dus gitu. Pokoknya roll-roll gitu itu deh. deh masuk ke situ faktur ya jadi customer dia Iya, jadi Surya kita jadi jadi customer ya sama aja. Ini ada retur. Berarti pilihnya penerimaan ya kalau dari penerimaan. Tapi kalau retur dari faktur, berarti dari faktur. Cuma nanti kalau dari penerimaan nanti saat bikin faktur, berarti nanti invoice-nya udah berkurang ya dari PO. Dan nilai udah beda dari PO dong. Iya kan? Karena Iya, karena iya. returnya dari penerimaan. Kalau retur dari faktur berarti nanti eh saat pembayaran ke Surya itu berkurang. Gak sesuai faktur karena kan ada retur. Gimana? Returnya itu ngambil dari pengiriman atau dari faktur? Jadi yang terima. RI bener dari RI Berarti misalkan nih SO-nya senilai 1 juta, diretur 200 ribu sebelum invoice datang. Berarti nanti si Surya ngasih invoice-nya 800 ribu atau 1 juta. Kita juga kita juga apa namanya afiliasi. afiliasi Nah, Iya, satu PT SPT. Itu sebenarnya ada ininya lagi Bu. Nanti kan kalau misalkan retur dari pengiriman, bilang pembelian ini nih hanya kayak reparasi kayak gitu sebenarnya dikembaliin karena kan memang kita keluar dari stok nih stok di gudangnya MNS nih iya. untuk kembaliin ke gudang Surya gitu Mm. nanti barang itu bakal dibalikin lagi sebenarnya tapi kan karena kita udah ngurangi stok ya kita pakai retur pembelian Lihat jadi pembelian ya. iya Berarti kalau gitu nanti kalau misalkan ada retur pembelian berarti di pengirimannya di retur kan. Berarti nanti bikin pengiriman lagi dong. kadang-kadang kita nggak bikin begitu mendingan kita kirim nanti kan ada pajak tuh di situ satu PT mending ya udah dikirim berapa nanti tinggal balik hasilnya kita ada kebijakan gitu juga Berarti kalau itu bisa dicatat di akurat ya. Retur. nggak dicatat ya orang dia kan cuma satu PT Iya kan? gitu bisa jadi nggak dicatat Iya, karena cuma kayak tuker doang kan. ya Cuman sementara stoknya berkurang. Cuman kalau stok optim yang ribet itu. iya tim support minta sponsor sponsornya itu bukan barang ya jadi itu jadi kayak bebannya surga kemarin tapi barang iya barangnya itu stoknya itu udah di MGB bukan barang yang dijual ya ya bedanya di situ jadi apa? ya gitu ya kalau kita di MNS ya kan bisa aja kayak si Anita juga ya kan kalau yang ke Surya kan juga sama kan dia masih dari sini bukan kan iya maksudnya ke sini penerimaan berarti tapi tetap penerimaan RI kan ya Oke, penerimaan ya. Iya. Penerimaan nih contoh ya. Ini ada RI-nya si Surya. Kita ambil sama konsep ambil 10 dus kan. Pak, saya izin bertanya sebentar. Ya boleh.
dari Surabaya. Pak, Oke. saya takut pemikiran saya beda. Apa bedanya antara faktur dengan penerimaan? Saya tadi mikirnya kalau faktur itu adalah barang yang sudah diterima dan jadi invoice. Kalau Benar. penerimaan itu masih diterima aja secara stok, tapi belum jadi faktur, begitu ya? Iya benar Bu. Oh, berarti seharusnya kalau ada retur pembelian, berarti kan kita ambilnya dari faktur dong. Karena kan kita kan kalau menyelesaikan di depo kan sampai dengan invoice jadi, bukan hanya sampai di penerimaan secara stok aja. Iya iya benar. Itu tadi kata Bu Hamidah benar juga. Benar juga seperti itu. Iya, gitu sih. Iya. Faktor dari historianya. Iya, kalau depo begitu. Ke depo ya. Ah, Tapi kalau HO kalau di sisi MT kan, MT MNS kan langsung ke Surya. Itu yang tadi saya bahas. Ini kan yang kalau depo dari faktur. Memang kan ya faktur kalau depo dari faktur ya Bu. Iya. Tari bilang, ya dia harus retur. Tapi bukan ke pembelian kan, faktur. Jadi pembelian, enggak, dari pembelian. Kan ada yang lain, ada yang bukan gitu kan. Reformasi kan kita lihat Ya, enggak. kalau Ya. lagi ya yang Catatan gitu gitu. enggak gitu. Kayak yang kemarin dari Surya kan uangnya dari Surya sponsor. Nah nanti kita barang nggak dari MT cuma di Surya kan itu mungkin masalah faktur. Faktur harus dari Surya kita tetap bikin kayak nota tagihan atau invoice tapi formalitas aja. Nah penerimaan barangnya baru ke Surya tetap bikin cuma formalitas sama dia aja. Faktur kan nggak yang kita nggak bikin tetap bikin dokumen-dokumennya baru. Oke, berarti Ini kalau aku sih kayaknya bagaimana sih? Dua cara. Iya, ya itu mungkin beda cara. eh Waktu retur itu satu dus atau gimana ya? Asam. Beda-beda ya pasangnya ya. Baik, kita cek ya invoice-nya udah ada yang bikin deh. stok pasang karena di stoknya pasang nih. Stok agro kan pasang. Oh, ya, satuannya dus ini. Ya bisa itu juga retur dus juga. Dua dus gitu maksudnya enggak. Oh iya, kalau terjadi ini satuannya dus. Waktu dia kembali retur satuannya pasang bagaimana? Bisa dari mbak. Ada tak kemarin belum dia di oke komen dia. Karena nanti aku kan dia Saya berarti retur pembelian saya riba nih. Iya, Kemarin. nanti rimba itu akan berubah lagi dari dus ke pasang. Oh gitu. Dia akan ada melakukan itu. Ya, tapi kalau dapet jadinya dus nih, nggak bisa kita lanjutin. Ini lebih dari riba. Enggak, resepnya tetap dia. Nanti ada proses yang kayak dia roll over di job posting itu. Oh, Ada kayak gitu. iya. Nanti dari job posting mana, roll over mana gitu. Jadi dia rubah lagi. Dengan catatan stok yang ada di akhirat itu harus pas untuk di compare kalau nggak pas dia nggak mau. Jadi saya pakai nanti misalkan 9 pasang, harusnya barang itu satu dusnya 10 pasang dengan komposisi 1, 2, 3 misalkan gitu. Ya running size misalkan ini ya, itu ada salah satu running size yang dia kurang, dan nanti nggak bisa ngebentuk lagi terus lagi. Ya, Ya kalau di sini ya harus pasang kan. ya ini dia. Saat ini kan yang kita bisa dus tuh kan. Sedangkan yang di retur sekarang pasang. Jadi memang dari sisi akurat saat ini belum bisa karena memang satuannya masih dus ya. Eh, gitu. Palingan kalau mau retur dari saya dari akurat, kalau mau ya retur dari akurat. Iya, bahasa belum. Nah, kalau mau dari sisi akurat mau langsung ada retur pembelian, itu sebenarnya bisa pakai inventory adjustment gitu. Barangnya keluar ya kan. Iya, tapi nanti ada nilainya. Inventory adjustment sementara kalau mau nih. Persediaan. Kita tahu nih barangnya apa nih, tapi minusnya kita nggak tahu itu atas nama Surya atau bukan gitu. Jadi kita cuma keluarin barang aja dari stok di akurat seperti itu. Secara fisik.
salah ini. Saya nggak tahu kemana gudangnya. Udah nggak ada gudangnya. Sorry sorry. Contoh nih, nah pengurangan kan dari gudang mana keluarnya kan? Dari masuk dari Surya, bisa dari sini kita keluarin gitu kan, retur gitu. Sementara paling gini sih, cuma nanti kasih keterangan aja nih retur dari Surya gitu. Nomor nomor RI yang berapa, nomor SI apa, nomor PI yang berapa, paling gitu. Iya. Iya. Nah, ini kan fisis kan. Waktu. Oke. Jadi Untuk kereta pembelian ini masih to be continue ya. Nah, untuk melihat dari rimbanya bagaimana ya. Tapi kalau dari si Akurat ada solusinya sementara pakai pensiun persediaan. Cuman nanti kasih keterangan aja retur dari Surya, terus nomor DO yang berapa, sorry nomor RI berapa gitu. Apa? Pengurangan nggak ada. Jadi nilainya udah berdasarkan yang kita isi kemarin. Misalkan nilainya 1 juta, berarti nanti 1 juta ini langsung keluar senilai barang itu. Jadi seperti itu sih. Ini karena stok yang minus, Bu. Nggak ada. Dan belum di save. Kalau dari save biasanya nanti ada. Ini karena belum di save dan stoknya minus kebetulan. Nggak ada di report-report itu, nggak ada, reportnya terpisah, reportnya di mesin persediaan. Nanti kasih kata kunci ini retur. Jadi nanti pas di filter enak. Berarti info yang penting dulu kayak yang bisnis bisa. Terus ada nih. Nanti stock adjustment. Nah, nanti akun penyesuaiannya larinya tuh kemana tuh? Dari persediaan kemana? Akun tampungan aja, nanti bikin akun tampungan. Berapa ini gitu? baru yang bagus itu. Enggak. Cuma beberapa pemeriksaan ya. Kalau stok tuh Iya. Jurnal dong. Ya, jurnal kalau di open intek doang, Pak. Marketing kayak intek doang, intek doang. Program di community doang, tapi gimana lagi? Misalkan. eh Iya sebenarnya jarang ya. Terus kalau balik ke pabrik, datang ke pabrik mau diapain? Tapi itu harus iya. Di situ juga. Makanya cara makanya nggak ada pacu nilai ya. Mau AJB atau sesuatu atau MNS itu enggak. Jual. Iya, enggak maksudnya nggak mau ya, kalian terima gitu kata itu. Beda sama customer ini. Itu pabrik kan. Itu penjualan cuma itu pembelian nggak ada. Nah, masih yang Sebenarnya tapi sekarang nggak gitu ini ini ya. gitu sesuai dengan PT aja gitu. sesuai ya. Ya, betul. Paling kalau kalau mau ngestok tadi itu. Vendornya pabriknya sendiri. Oh gitu. Iya. Tapi kan Nggak mungkin barang direct balik ke pabrik. iya sih benar. Aku nggak mau dijual. Iya. Ya, ya entah nanti di promo kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin karena para licin apa gitu kan jadinya di promo saya apa kalau saya balik ke pabrik gitu makanya mungkin di sini ada nilai tadi Iya. nilai kan Mana sih kita sponsor itu di MJB ini bagus. Langsung potong aja MJB ini kan. Oke. Berarti paling kalau memang pengen pensiun stok, berarti pensiun persediaan Iya. aja gitu. Cuma sampai kalau jadi tahu saya masih ada jurnalnya.
Dapur apa jangan. Ya kitanya yang seperti gimana soalnya jurnal ya udah. Bisa ada cerita lagi nggak? Ya udah ntar kita lihat dulu aja. Iya. Oke, baik. Untuk retur pembelian untuk tim depo tadi ada diskusi juga ya. Baik ini to be continue. Tapi kalau memang pengen penyisian stok, itu nanti bisa menggunakan fitur penyesuaian persediaan. Nanti tinggal kasih keterangan aja sedetail mungkin ya. Mungkin kayak contoh di sini, retur dari Surian nanti nomor invoice-nya berapa atau nomor RI-nya berapa. Seperti itu sih. Karena memang untuk retur ini kan dia stoknya dus ya. Dari aplikasi Rimba itu kan memang dus. Sedangkan di upload ini kan kita butuhnya juga rincinya ya kan. Sorry, kasusnya kan ternyata rincinya kayak pasang atau fisisnya. Jadi kita untuk retur ini belum bisa digunakan. Mungkin nanti to be continue dari Rimba. Tapi dari saya yang tim Akuret itu ada solusi. Kalau memang pengen ada penyisian stok, bisa lakukan penyisian persediaan. Nah mungkin nanti kalau ada pengurangan kayak utang usaha, sebenarnya bisa sih Bu. Misalkan anggap aja lah nilai ini 1 juta ya. Kita simpan. Nanti di faktur pembelian, nanti bisa dimasukin aja jurnal baliknya. Tadi kan ini jurnal lawan ini kan ke ini akun stock adjustment. Anggaplah ini akun tampungan. Nanti di faktur pembelian kita bisa adjustment aja, stock adjustment. Yang mana nih? Anggaplah yang inilah, yang 1 juta kan? Itu, sorry minus harusnya. Karena kita mengurangi tagihan kan, seperti itu kan. Nanti jurnal yang terbentuk kan contoh ya. Intinya ada akunting juga. Jadi memang harus bolak-balik dan tahu secara rincinya kira-kira nilainya berapa. Seperti itu. Ya, Ting. Atau nanti tambahin aja, nanti bikin item non persediaan, nanti tinggal masukin PPN. Sorry, item non persediaan tinggal bikin apa adjustment itu nilai. Paling gini sih. Kalau memang tagihannya beda, approval. Yang enggak lolos aja gitu. Oh, untuk transaksi ini ada approval lah, tapi hanya per transaksi, bukan kayak Ibu input item ini harus transaksi enggak. Jadi satu nomor ini nih ada transaksinya. Mau Ibu input kayak gini, mau enggak, tetap akan diminta itu. Tapi saat ini belum ditentuin sih approvalnya. Tapi ada pembatasannya. Nah, ada di pembelian ada tuh kayak bikin PO, bikin bikin PO ada, RI ada, faktur juga ada approvalnya. Seperti itu sih. Oke. Nanti kalau misalkan ternyata mau ada retur, nanti tinggal dilawan balik aja kan ya, kan 1 juta. Berarti nanti tinggal utangnya dikurangin 1 juta seperti itu. Ya. Oke baik, ini sudah jam 12 pas banget. Iya. Kita mungkin break dulu ya untuk teman-teman yang di HO dan juga di depo. Kita lanjut lagi. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi untuk sesi apa ya? Depo ini ada accounting juga ya? Aku tuh semuanya itu. Oh, oke. Mati dan Ini gudang. Oke. Berarti nanti kita lanjut lagi ya setelah sholat. siap. Ntar Nanti siapa? Iya. Apa? Aja ya Mas. Nanti siang Nah, itu saya juga sebenarnya Enggak.